Nama saya Rika Rustames, NIM 2003030021, kelas A semester 1, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan makalah pengantar sosiologi review buku ke-13. Bab 1, Sosiologi Pembangunan. Buku ini memberikan panduan pengantar untuk berbagai perdebatan. Ini telah dihasilkan di kalangan ilmuwan sosial, sementara banyak khusus telah berkontribusi untuk bidang penelitian ini, termasuk geografi, ekonomi, antropolog, dan ilmuwan politik. Buku terutama tidak hanya tertarik pada pekerjaan dari mereka yang berkonsentrasi pada aspek sosiologis pembangunan, mereka yang pada dasarnya telah menciptakan spesialisasi dikenal sebagai sosiologi pembangunan. Di Eropa Barat dan Amerika Serikat, spesialisasi ini telah berkembang cepat sejak awal 1960-an. Di Inggris misalnya, sejumlah pusat akademik penting untuk studi pembangunan telah didirikan seperti di Universitas East Anglia dan Sussex yang telah mempromosikan penelitian tentang penelitian penting di daerah. Di luar negeri, di negara dunia ketiga, akademisi dan para pemimpin politik telah membuat dan semakin meningkat kontribusi penting untuk perdebatan pembangunan. Teks memberikan tujuan lapangan dan menawarkan dasar pengenalan masalah pembangunan. Sementara ini akan melibatkan diskusi rinci tentang dunia ketiga yang dibahas buku ini, proses umum perubahan sosial, termasuk industrialisasi dan urbanisasi yang telah terjadi di seluruh dunia. Ini proses seperti pertumbuhan populasi, perluasan pendidikan, perubahan politik dan sebagainya diperiksa dengan mengacu pada negara maju dan kurang berkembang. Sosiologi perkembangan seharusnya tidak hanya menjadi sosiologi dunia ketiga. Ada beberapa tema umum yang didatangi pendatang baru. Studi pembangunan harus mengenali, pertama, keadaan sekarang dari negara-negara miskin di dunia hanya bisa dipahami oleh memeriksa tempat mereka dan dalam sistem sosial dan ekonomi global hubungan sampai batas tertentu untuk mengatakan bahwa bumi ini memiliki, pertama, kapitalis industri, yang kedua, sosialis industri, dan ketiga, kurang berkembang miskin terutama pedesaan. Dunia cenderung menciptakan kesan bahwa bagian-bagian dari planet ini secara budaya dan ekonomi sepenuhnya terpisah, tapi jelas bukan masalahnya. Terlepas dari tema umum yang digambarkan di atas yang mendasari teks pertanyaan sosiologis, apa yang lebih spesifik? Tanya di buku. Bagaimanapun seseorang mungkin berkata pembangunan bukanlah tentang pertumbuhan ekonomi, jadi tentunya ini adalah area terbaik didatangi oleh seorang ekonom. Tetapi sosiologi mungkin menjawab, ini menimbulkan pertanyaan seperti apa yang dimaksud dengan pembangunan. Apa misalnya, apa yang dipikirkan oleh anggota masyarakat? Bisa pembangunan adalah mungkin versi mereka tentang dunia lebih baik, sangat berbeda dengan ekonomi yang berorientasi pada keperluan produksi industri. Secara sosiologis penting untuk memeriksa konsep orang tentang gaya hidup, peluang hidup, dan motivasi mereka untuk melihat bagaimana mereka menanggapi
peluang pengembangan yang jelas. Jika orang sendiri melakukannya, tidak berpikir bahwa ada peluang apapun yang mendorong ekonomi mungkin memberi mereka, tidak mungkin ingin bergerak. Bab 2. Ukuran ketimpangan dan pengembangan. Pertama, celah relatif dan absolut antara negara kaya dan miskin tumbuh. Dan kedua, mereka yang mengalami perampasan fisik, mutlak kemiskinan, sedang meningkat. Selain bertanya mengapa demikian perampasan harus begitu tak terelakkan, seseorang perlu mengetahui istilah-istilahnya di mana kekurangan ini diukur. Perbandingan antara negara seperti itulah beberapa orang disebut kaya dan miskin lainnya biasanya didasarkan pada perkiraan dari produk nasional bruto atau GNP yang dimiliki masing-masing. Ini adalah sebuah pemikiran yang ukuran nilai total barang dan jasa diproduksi oleh ekonomi untuk siapapun. Jadi GNP negara-negara kaya tumbuh lebih cepat dibandingkan negara-negara miskin. Ada dua definisi utama kemiskinan. Subsisten definisi dan satu berdasarkan analisis deprivasi relatif. Itu yang terakhir menilai kerugian dalam istilah yang lebih luas daripada penghidupan pendekatan yang biasanya menghasilkan gambaran yang jauh lebih luas dari mereka dikatakan berbeda dalam kemiskinan. Ini berarti bahwa ukuran yang berbeda dari kemiskinan memiliki titik potong yang sangat berbeda yang membedakannya dikatakan miskin dari yang tidak miskin. Konsep subsisten kemiskinan. Konsep ini didasarkan pada perkiraan tingkat pendapatan diperlukan untuk membeli makanan yang cukup untuk memuaskan rata-rata kebutuhan nutrisi setiap orang dewasa dan anak-anak dalam satu keluarga. Itu biaya makanan ini dipandang sebagai biaya pokok penghidupan yang ketika ditambahkan ketunjangan untuk pakaian dasar, bahan bakar untuk pemanas, dan sewa menghasilkan angka pendapatan yang di bawahnya bisa dicapai keluarga dikatakan berada dalam kemiskinan. Konsep kemiskinan ini telah mendominasi kebijakan resmi di Eropa Barat dan Amerika Serikat sejak pergantian abad. Memang sebagian besar pemerintah tampaknya berkomitmen kuat untuk pendekatan semacam ini. Namun, pada pemeriksaan lebih dekat sejumlah masalah muncul, yaitu yang pertama, perkiraan kebutuhan nutrisi hanya untuk umum rata-rata dan tidak memperhitungkan komposisi rumah tangga, usia anggota keluarga, pekerjaan mereka, dan kegiatan non-kerja. Yang kedua, masyarakat miskin harus memenuhi kenaikan harga bahan makanan yang biaya tambahannya tidak selalu berarti peningkatan nilai gizi. Memang dalam banyak kasus makanan di masyarakat maju kehilangan nilai makanannya. Yang ketiga, perkiraan pakaian apa yang dibutuhkan dapat dipertanyakan karena mereka sering mendasarkan pada apa yang keluarga termiskin dihabiskan untuk pakaian. Yang keempat, anggota keluarga dan pola pengeluaran yang dianggap memadai bergantung pada tingkat akuntansi dan yang ketat dan disiplin perilaku pribadi yang dalam keutamaannya dan disiplin diri berbatasan dengan kesucian. Dan akhirnya, yang kelima, estimasi jarang direvisi untuk mencerminkan perubahan adat istiadat dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat luas. Variasi di dunia ketiga. Sebelum kita dapat memeriksa kemiskinan dunia ketiga, kita harus melihat lebih dekat dengan apa yang sebenarnya kita maksud dengan dunia ketiga. Beberapa teks memasukkan Cina di dunia ketiga, sementara yang lain
melakukannya tidak jelas. Ini merupakan pengertian tentang dunia ketiga bisa sangat bervariasi, namun meskipun demikian, kami tampaknya masih memiliki file gambaran kasar tentang apa yang kita bicarakan. Sejumlah ulama mungkin telah sedikit mencari definisi yang tepat terlalu jauh, menghasilkan berbagai daftar negara yang mereka klaim bisa dikatakan dapat diandalkan. Wallman menunjukkan bahwa ada dua hal yang baik alasan mengapa orang-orang di dunia ketiga dan di negara-negara industri mungkin kecewa dengan kemajuan pembangunan. Yang pertama, bagaimanapun suksesnya pembangunan suatu daerah, upaya kesenjangan ekonomi antara itu dan industrinya pemimpin teknologi terus melebar. Kemajuan jauh dari titik kedatangan eksplisit proses pembangunan cenderung surut seiring kemajuan. Bahkan, orang miskin mulai menyadari bahwa mereka tidak dapat mengejar ketinggalan dengan orang kaya. Dalam banyak kasus, mereka tidak lagi mencoba. Yang kedua, GNP tinggi dan atau laju pertumbuhan industri tepat tidak ada dalam kemajuan lagi untuk daerah maju tampaknya membawa lebih banyak penyakit daripada yang kita ketahui caranya menyembuhkan. Orang miskin mungkin menghargai pemeliharaan atau meningkatkan otonomi sebanyak yang mereka butuhkan materi barang. Bab 3. Teori modernisasi. Pertama, teori modernisasi jelas merupakan model yang terlalu disederhanakan pembangunan yang kekurangan dua bahan esensial yang memadai memasukkan sejarah dan perspektif struktural. Secara historis itu mengabaikan banyak bukti, beberapa di antaranya adalah telah disajikan di atas yang menunjukkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi tidak dapat dikemas dalam pengertian sederhana tentang perpindahan sistem nilai dan institusi tradisional oleh yang modern secara struktural. Teori ini tidak peka terhadap cara spesifik di mana faktor-faktor pertumbuhan ekonomi seperti itu pengenalan teknologi atau pasar baru dapat diartikan atau didominasi atau diakomodasi dalam hubungan sosial yang ada. Kedua, meski tesisnya lemah, modernisasi teori yang tepat untuk memusatkan perhatian kita pada peran nilai dan sikap dalam mempengaruhi perilaku orang dan cara demikian mereka menanggapi bahwa pembentukan perubahan sosial. Mungkin itu masalahnya bahwa peluang ekonomi ada bagi banyak pengusaha di modernisasi Eropa Barat yang dengan demikian bisa memberikan mengendalikan semangat, motivasi dan kalkulatif mereka. Bab 4. Teori di bawah pengembangan. Teori keterbelakangan berkonsentrasi pada pemiskinan kelas sosial subordinat melalui abstraksi dari surplus frank atau nilai lebih mereka. Laclau Warren. Ada perselisihan dana antara keduanya hubungan sosial sosial produksi di dunia ketiga akan tidak mengarah pada alisasi industrinya. Hubungan ini berhubungan dengan seseorang yang berpindah dari pusat ke negara miskin pinggiran ekonomi dunia. Pertama, nilai dan sikap budaya mungkin tidak mendapat prioritas dalam pembentukannya pola perubahan sosial, tetapi bagaimana pengaruhnya terhadap proses
penetrasi kapitalis, ada beberapa pembahasan tentang interaksi antara struktur non-kapitalis dan kapitalis karya Laclau. Orang melakukan penetrasi kapitalis karena ini akan mempengaruhi apakah mereka melihat bahwa ada peluang untuk penolakan sosialis dari bawah atau perkembangan kapitalis. Kedua, teori tersebut dengan jelas mengasumsikan bahwa pembangunan sama dengan industrialisasi seperti halnya teori modernisasi. Itu membuat tidak ada upaya untuk mengatasi masalah alternatif yang didasarkan produksi skala kecil yang mandiri diinginkan secara ekologis. Ketiga, jelas kasus teori keterbelakangan dan segala bentuknya benar. Seseorang perlu memiliki beberapa analisis tentang prospek perubahan revolusioner yang diklaim sebagai satu-satunya cara menghilangkan kemiskinan dunia. Akhirnya ada sedikit perhatian yang diberikan pada teori ketergantungan posisi negara-negara sosialis blok timur di dunia ekonomi. Sebagian negara industri yang terlibat dalam perdagangan dengan dunia ketiga, misalnya Uni Soviet dengan Kuba dan India, apakah mereka bertindak sebagai penghisap surplus imperialis atau tidak? Ada tesis yang dikemukakan oleh Wallerstein 1979 bahwa negara sosialis di utara sebenarnya adalah ekonomi bawahan secara relatif terhadap sistem kapitalis dunia dan bermain secara relatif peran ekonomi yang tidak signifikan dalam menentukan negara dan arah ekonomi dunia pada umumnya dan dunia ketiga tertentu. Bab 5. Populasi, urbanisasi, dan pendidikan. Pertumbuhan populasi adalah masalah yang sangat memprihatinkan saat ini, khususnya di dunia ketiga. Namun populasi yang berkembang juga dianggap sebagai faktor penting yang mendorong perekonomian pertumbuhan. Jelas ini menyiratkan bahwa ada satu set yang optimal kondisi yang harus menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan populasi harus dari berkelebihan kelahiran atas kematian serta pergerakan orang antar wilayah atau negara. Alami peningkatan populasi yaitu surplus kelahiran berakhir kematian terjadi karena dua alasan. Pertama, peningkatan pada pengendalian penyakit melalui peningkatan kesehatan yang meluas peduli, terutama sanitasi publik. Dan kedua, peningkatan dalam standar gizi seluruh populasi. Masyarakat industri modern sangat mirip dengan masyarakat perkotaan. Peningkatan penduduk dan industrialisasi pertumbuhan populasi yang besar di suatu negara bukanlah suatu keharusan kondisi untuk pembangunan perkotaan skala besar. Akhirnya kota-kota besar mungkin ada tanpa karakter industri yang mandiri. Misalnya permukiman pedesaan bisa tumbuh cukup luas untuk itu diberkahi dengan status kota sebagai pusat politik atau administrasi, atau kota-kota mungkin lebih merupakan pusat perdagangan daripada pusat manufaktur. Di bagian besar kota-kota dunia ketiga, urbanisasi tidak bertindak sebagai media yang efektif untuk difusi modernitas pedesaan sekitarnya. Memang benar industri kapitalis itu pertumbuhan telah terjadi dalam skala yang cukup besar di beberapa daerah seperti Brasil, Amerika, Nigeria, sebagian India, misalnya Benggala Barat, dan Asia Tenggara. Banyak dari pertumbuhan ini belum terjadi diarahkan ke dalam itu dibatasi menjadi
dibatasi dari menjadi demikian oleh dominasi pasar ekspor dan kota primata yang cenderung memonopoli dan menampung industri skala besar, keuangan dan aktivitas komersial. Tesis utama yang mendominasi literatur dalam hal ini area adalah bahwa pendidikan merupakan faktor penting atau bahkan prasyarat untuk pembangunan karena mendorong pertumbuhan ekonomi dan memungkinkan sosialisasi anggota baru masyarakat ke dalam sistem penilai politik dan budaya yang dominan. Sementara institusi pendidikan merupakan fenomena yang hampir universal. Caranya mereka menjalankan tugas mereka sangat berbeda, terutama jika satu membandingkan program pendidikan di kapitalis dan sosialis masyarakat. Negara manapun yang dilihat memang demikian halnya, memiliki pendidikan yang sangat penting dalam masyarakat, tercermin dalam negara anggarannya yang sangat besar, jumlah besar yang dipekerjakan dan dijangkau dalam pengaruh yang tidak berarti bahwa pendidikan didirikan kebijakan pemerintah dapat digunakan oleh pemerintah. Sosiologi pendidikan di Barat sangat kuat dipengaruhi oleh pandangan fungsional yang memandang pendidikan sebagai penyedia keterampilan dasar seperti literasi dan berhitung dan mengetahui teknis paling terspesialisasi daripada metode modern produksi dan permintaan manajemen. Selain itu, pahala sistem yang menyusun karir pendidikan dikatakan mendorong komitmen yang kuat terhadap disiplin diri, kerja keras dan prestasi, sikap yang tidak hanya kondusif bagi keberhasilan pendidikan tetapi juga produktivitas dan inovasi industri. Bab 6. Perkembangan politik. Analisis kekuasaan dan perkembangan politik telah dihasilkan teori dan model yang berbeda, yang bergantung pada konsepsi yang berbeda tentang sifat kekuasaan dan hubungan dengan struktur sosial yang lebih luas. Pada bagian ini kita akan membahas dua dari lebih penting dari teori-teori ini, para pluralis dan strukturalis pendekatan. Ini menjelaskan proses perubahan politik ikuti gagasan umum, modernisasi dan terbelakang teori masing-masing. Konsepsi pluralis menawarkan analisis modernisasi lembaga politik yang terkait dengan proses pembangunan bangsa dan demokratis. Strukturalis konsep perubahan politik yang mengacu pada politik Marx. Sosiologi menawarkan analisis perkembangan hubungan kelas yang mempengaruhi pembentukan negara. Kedua pendekatan ini menawarkan uraian dan penjelasan yang berbeda atas munculnya struktur politik modern yang setelah desentralisasi politik kekuasaan pada periode pasca feodal di Eropa Barat. Struktur feodal Eropa berdasarkan desentralisasi kekuasaan pada wilayah kekuasaan yang bersaing dan 3 perkebunan atau monarki, aristokrasi dan gereja hanya bisa disingkirkan oleh pemerintahan absolut yang memusatkan kekuasaan di kerajaan pengadilan abad ke-16. Monarki absolut ini kemudian dipindahkan seperti di Perancis atau diperiksa seperti di Inggris pada abad ke-16 pasca muncul sebuah kelas pedagang dan manusia bourgeois yang semakin kuat, pabrikan yang mencari kebebasan mengendalikan ambisi kapitalis mereka. Karenanya perjuangan mereka dengan mahkota Inggris dan Perancis melalui pemberontakan dan revolusi
menyebabkan bentuk baru pemerintah, demokrasi parlementer bourgeois. Bab 7. Bantuan dan pengembangan, siapa yang diuntungkan. Meskipun serangan terus-menerus dari kanan dan kiri pada bantuan, ini terus berlanjut untuk tiba dan diminta oleh dunia ketiga. Masalah bantuan dilihat oleh donor sebagai masalah salah satu urus dari pada apa yang berkaitan dengan cara kerja dunia ekonomi, kapitalis mengeksploitasi dunia ketiga. Memang itu Badan Pembangunan EEC melihat ekonomi dan politik divisi di dunia, terutama yang muncul di Konferensi Utara Selatan Abadi, sebagai berpikiran picik dan pertengkaran kekanak-kanakan yang mengaburkan masalah nyata dan menutupi pintu menuju pertumbuhan sejati. Gagasan progresif teks seperti Brand Reports North-South 1979 dan Common Krisis 1983 bahwa kita dapat membuat kondisi untuk pembangunan yang saling bergantung sangat menarik, tapi mungkin salah satu memahami dasar tindakan untuk meringankan kedua dunia kemiskinan. Mungkin jauh lebih baik untuk menyatakan bahwa bantuan seharusnya diberikan sebagai nasihat atau pelatihan untuk kemandirian selanjutnya, agar pekerja pedesaan dan perkotaan dapat memperoleh kembali kendali atas mata pencarian mereka kerudung. Gagasan tentang kemandirian inilah yang penting elemen filosofi di balik gerakan untuk pengenalan menengah atau teknologi tepat guna itu mendapatkan momentum di dunia ketiga. Ini diharapkan teknologi mandiri yang murah akan membantu negara-negara miskin keamanan tanpa menimbulkan lebih banyak masalah seperti meningkatnya hutang dan telah mengganggu mereka sampai saat ini. Bab 8. Kritik industrialisasi. 3 kritik industrialisasi yang diuraikan dalam bab ini: populis, ekologi, dan teknologi, telah membuat berharga kontribusi terhadap kebijakan yang lebih manusiawi, lebih sedikit proses destruktif dari pembangunan. Namun seperti yang telah kami tunjukkan, mereka memiliki dampak yang relatif marginal, baik secara ekonomi, teori, filsafat politik, atau gerakan sosial. Ini adalah mungkin karena mereka semua gagal memberikan perhatian yang cukup pada file analisis hubungan sosial yang ada di belakang proses industrialisasi. Hubungan kapitalis pada dasarnya tetap utuh dalam analisis. Itu sosialisme kerakyatan Tanzania. Dengan demikian, telah gagal untuk menghentikan munculnya kembali ketergantungan pada modal luar negeri dan mengatasinya kinerja ekonomi yang buruk. Ekologisme mencari pengurangan di kerusakan lingkungan akibat industrialisasi tanpa berjalan cukup jauh dalam menganalisis potensi nasional dan implikasi sosial ekonomi internasional. Ini akan terjadi jika pola kontrol dan pengguna sumber daya saat ini secara mendasar diubah. Akhirnya proposal Schumacher untuk teknologi
untuk teknologi menengah tidak mungkin diterapkan secara luas kecuali grosir dan bukan kekacauan parsial dalam struktur properti dan hubungan kerja gila seperti yang terlihat dari kegagalan untuk mengimplementasikan rencana pekerja Lucas di Inggris. Meskipun demikian, analisis yang sangat berharga dari file masalah sosial, ekonomi dan lingkungan saat ini kritik tidak cukup jauh dalam mendiagnosis sumber masalah seperti itu. Meminjam komentar dari salah satu drama Osborne, mereka berusaha menghilangkan gejala penyakit yang tetapi tidak penyakit itu sendiri. Untuk diagnosis seperti itu, kita harus kembali ke akun utama tentang pembangunan yang dibahas dalam buku ini. Sekian dan terima kasih.